adalah manusia hari ini. Besok adalah hari untuk anak-anak kita. Tapi masa depan, bangsa, agama, negara adalah hari untuk dzurriyyah kita. Hari ini kita masih bersujud menghadap Allah. Hari ini kita bisa bertakbir kepada Allah. Anak kita mungkin masih bisa kita lihat apakah dia sholat, apakah dia puasa. Tapi waktu tidaklah memberikan izin kepada kita begitu banyak untuk melihat cucu-cucu kita 30, 50, 100 tahun, 200 tahun yang akan datang. Banyak orang yang hidup hanya bisa melihat cucunya. Banyak orang yang hidup hanya bisa melihat buyutnya. Tetapi sangat jarang orang yang hidup bisa melihat canggahnya. Apalagi kerepak balung udag-udag gantung sibur. Itu sudah jarang sekali, bahkan nyaris tidak ada. Tetapi saudara, jika doa-doa kalian hari ini, doa-doa kita hari ini kita lantunkan kepada Allah, kita tujukan kepadanya, maka kita boleh dikubur, maka kita boleh mati, tetapi anak cucu kita sudah punya modal, yaitu doa dari kita, kakeknya, buyutnya, canggahnya yang dulu pernah didoakan, dilantunkan ketika kita masih hidup. Dan setiap ada anak cucu kita yang lahir, maka dia sudah membawa doa-doa dari kita. Siraman rahmat Allah turun, tidak ada hujan, tapi aneh bisa ada air. Ini keramat daripada Mbah Syakar. Tapi banyak orang yang lari dari rahmat Allah, saudara, betul? Orang banyak lari dari rahmat Allah. Dia lagi jalan ke pasar, hujan, dia menghindar daripada hujan. Banyak orang yang menghindar dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam, pasti DNA-nya akan sama dengan kita. DNA Nabi Adam alaihissalam. Kira-kira ada nggak yang hadir ini yang bukan keturunan Nabi Adam alaihissalam? Tidak ada. Semuanya kita adalah sama. Nahnu min Adam wa Adam min turab. Kita dari Adam dan Adam dari debu. Tidak ada keunggulan dari anak Mbah Sakaruddin, cucu Mbah Sakaruddin dengan yang lainnya, illa bittaqwa, kecuali dengan takwanya. Cucu wali Mbah Sakaruddin tidak mesantren, gua belum. Bukan cucu Mbah Sakaruddin, dia pinter, dialah yang harus dimuliakan, dialah yang harus dihormati. Sallu ala Muhammad. Hadirin, saya telah berwasiat kepada panitia untuk membagikan salawat asrar al-awliya at-tis'ah. Untuk dibagikan, mungkin ada yang kebagian, mungkin ada yang tidak, karena panitia kurang duitnya. Kita akan bersolawat dan bertawasul dengan guru-guru kita, para wali songo yang telah menyebarkan agama Islam di tanah tercinta Indonesia ini, di tanah Pasuruan yang kita mengenal Islam ini adalah dari beliau-beliau. Maka wajarlah hari ini kita juga bertawasul memohon kepada Allah dengan keberkahan dari para wali-wali songo. Nanti saudara-saudaraku para hadirin, kita bersama membaca salawat asrar al-awliya ut-tis'ah. Nanti para hadirin jawabnya, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqa. Ya Rabbi bil maliki ihfadna wa la taj'alan man la yarana bi hubbin malikal umami. Angkat tangannya karena ini adalah doa tawassul kita kepada Allah dengan wasilah para wali songo. Ya Rabbi bi rahmatir hamna wa la tu'tiyan sabilan lil a'da'i li tafriqir rahimi.
Ya Rabbi bil makhdumi linahdatil ulama uzur wa la tatrukanna khidmatal hikami. Ya Rabbi bil Ja'fari khalis aqidatana min syubbahil wahabiyah kulli mujtasimin. Ya Rabbi bil aini ijma kulla habibin lana tahta zilli wahidin mubarakil laqamin. Ya Rabbi bi syahidi qir kulla hasidina wa kulla tarfin minhum wa lisanin syatamin. Ya Rabbi bil umari sa'id ma talabna sahil bihi wardayan ya wasi'al karami. Ya Rabbi bi syarifi atina kulla syarafi wa kulla khairin lana marqali mustanimin. Ya Rabbi bin Nawawi irhaman masyayikhana wa'attiranna quburahum bin ni'ami. Ya Rabbi bil Khalil iftah kulla talibina waj'alhum khairan minna wa khairal umami. Ya Rabbi bil Hashimi qabal kullama da'awna salatuhu wassalam li akramil umami. Ajaztu hadhihi salawat asrarul awliya'i tis'a liman sya'a minkum. Ajaztu hadhihi salawat asrar al awliya'i tis'a liman sya'a minkum. Ya Rabbi bil malik ihfadna wa la taj'alan man la yarana bihubbin malikal umami. Wahai Tuhan, dengan barakah Maulana Malik Ibrahim, jangan jadikan orang yang tidak mencintai kami penguasa di negeri Indonesia ini, orang yang tidak mencintai kami, orang yang tidak mencintai umat Islam, orang yang tidak mencintai Nahdlatul Ulama, orang yang tidak mencintai perjuangan para wali-wali songo, orang yang tidak mencintai pondok-pondok pesantren, orang yang tidak mencintai ulama, kiai-kiai, orang yang tidak mencintai para santri. Jangan jadikan dia sebagai penguasa di negeri tanah Nusantara ini. Tanah Nusantara ini adalah milik putra-putri Nusantara. Maka yang harus menjadi pimpinan di negeri Nusantara ini adalah dia, putra-putri Nusantara. Jangan biarkan
negara kita kembali ke 350 tahun dijajah oleh Belanda. Jangan biarkan negara kita seperti 3,5 tahun dijajah Jepang. Jangan biarkan anak-anak putra-putri Indonesia hanya menjadi penonton akan kekayaan negerinya dari Sabang sampai Merauke. Kita dipersatukan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, Pulau Papua, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Bali, Pulau Madura, Pulau Jawa yang tercinta adalah Nusantara, negara kesatuan Republik Indonesia yang kekayaan tanahnya, kekuasaannya harus untuk sebesar-besar putra putri Nusantara ila yaumil qiyamah. Jangan sampai ada yang merebut baik tanah kita maupun sejarah kita. Maka haul semacam ini, saudara-saudaraku, adalah sangat penting. Jangan sampai dedikasi, perjuangan, integritas yang telah dibangun oleh leluhur-leluhur kita kemudian dirampok oleh orang lain. Karena zaman sekarang bukan hanya perampok-perampok uang, tapi juga perampok-perampok sejarah merajalela di mana-mana. Dulu ada An-Nabas, perampok-perampok kuburan, yang dia gali itu kuburan, dia ambil putihnya kain kafan, dia ambil apabila ada harta di sana. Sekarang tidak ada lagi An-Nabas semacam itu, tetapi perampok-perampok kuburan sekarang adalah orang-orang yang merampok nama dan sejarah tokoh yang dikubur, kemudian diberi nama lain daripada keluarganya sendiri. Ini perampok-perampok kuburan. Ada kuburan yang sudah punya nama, tapi hanya ada 3 nama ke atasnya. Kemudian datang seseorang, ditambah-tambahin nama-nama yang tidak ada kaitan dengan nama yang sebenarnya, dengan keluarga kita. Kemudian sejarah itu pun kemudian bergeser, bukan ke leluhur kita, tetapi ke leluhur orang lain. Dan kemuliaan itu kemudian menjadi kemuliaan orang lain. Leluhur kita tidak lagi punya kemuliaan, dan pada gilirannya anak cucunya yang telah terputus dari sejarahnya itu hanya akan menjadi budak-budak di tanah sendiri yang kaya raya. Di sini aman, Pasuruan aman, kota santri, kota kita, kota kiai, kota ulama. Ada juga perampok-perampok kota. Zaman sekarang ini awas, ada perampok-perampok kota, perampok-perampok kabupaten. Misalnya saya orang Banten, di sini saya jadi kiai, punya istri orang sini 4 misal. Kemudian mati saya, paeh, cek orang Sunda nama. Setelah saya mati, anak saya bikin haul, padahal saya pendatang di Pasuruan, tapi kemudian haulnya disebut haul Pasuruan, seakan-akan tokoh Pasuruan hanyalah saya sendiri. Yang lain yang telah lama berjasa di Pasuruan dihilangkan, ditinggalkan. Yang ada hanya saya dan anak saya bikin nama haul Pasuruan, seakan-akan saya ini adalah satu-satunya tokoh di Pasuruan, yang lain ngendel saja. Ini adalah perampok-perampok kabupaten, perampok-perampok kota. Kalau ada di Banten yang model begitu, sudah saya turunin bannernya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi orang-orang sini diam-diam aja, perampok-perampok kota. Ada perampok-perampok kaum muslimin. Umat Islam itu dari Sabang sampai Merauke saja 230 juta, saudara-saudara. Ada beberapa orang bikin video, kami umat Islam Indonesia menolak tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman. Padahal yang bikin video hanya 3 orang, 5 orang. Ini perampokan terhadap kaum muslimin di Indonesia. Zaman sekarang kita harus cerdas. Zaman sekarang kita harus, ya Rabbi birrahmatirhamna wala tu'tiyan sabilan lil a'da'i litafriqir rahimi. Wahai Tuhan,
dengan barokah Sunan Rahmat, Sunan Ampel. Jangan berikan jalan bagi musuh-musuh umat Islam Indonesia, bagi musuh-musuh bangsa Indonesia untuk memecah persaudaraan kita umat Islam dan bangsa Indonesia semesta. Banyak upaya-upaya untuk memecah belah bangsa Indonesia, tetapi segala upaya itu sejak 45 tidak berhasil. Kenapa? Karena mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam. Umat Islam Indonesia adalah pemersatu untuk Indonesia. Saudara-saudara kita yang bukan Islam wajib kita lindungi, kita sayangi, saling asah, saling asih, saling asuh. Kebinekaan itu akan menjadi sebuah kenyamanan, ketentraman apabila yang mayoritas menyayangi yang minoritas, melindungi mereka, dan yang minoritas menghormati dan memuliakan mayoritas. Baru ada ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Jangan sampai kita sebagai sesama umat Islam mau dipecah belah. Umat Islam Indonesia yang 230 juta itu diikat mayoritasnya oleh siapa?